Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama dengan membaca basmalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membaca basmalah tadi, teman-teman dimudahkan dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, meskipun teman-teman itu belajar dari rumah, teman-teman itu harus tetap semangat ya, harus tetap semangat dan harus tetap menjaga pola hidup sehat dan bersih. Oke, teman-teman, Bunda akan share screen materi hari ini. Nah, nanti teman-teman bisa menyimaknya ya. Nah, teman-teman, aturan KOI hari ini, kelas online interaktif. Nah, yang pertama, video dinyalakan selama pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua, tertib saat Bunda menyampaikan materi. Nah, yang ketiga, izin apabila hendak ke kamar mandi, minum, dan lain-lain. Tujuan pembelajarannya hari ini, yang pertama, melalui melihat video, nanti teman-teman Bunda harap dapat memahami macam-macam reklame ditinjau dari tujuan, sifat, pemasangan, dan media. Nah, yang kedua, melalui melihat video, nanti teman-teman dapat membuat reklame dan isi reklamenya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, melalui melihat video, nanti teman-teman dapat memahami luas permukaan kubus. Melalui membaca, melihat video, nah teman-teman nanti bisa menghitung luas permukaan kubus. Nah, teman-teman perhatikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 125, nah yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat kembali bagi manusia dan tempat yang aman. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak yang dimaksud rumah itu, Baitullah itu apa? Ada yang tahu? Oke, Mbak Nazla. Ka'bah, Bunda. Oke, sip, benar. Ka'bah. Nah, Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat kembalinya manusia, teman-teman. Nah, di mana manusia itu selalu rindu untuk selalu kembali ke Ka'bah. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar Ka'bah tersebut. Nah, gambar Ka'bah tersebut itu diselimuti oleh sebuah kain. Nah, kain itu dinamakan kain kiswah. Nah, kain kiswah ini merupakan ciri khas dari Arab, teman-teman. Nah, sedangkan kita di Solo juga mempunyai kain yang menjadi ciri khas di kota Solo. Nah, kira-kira kain apa ya, teman-teman? Kain batik. Teman-teman, karena kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19, nah kita tidak bisa pergi kemana-mana ya teman-teman. Nah, Bunda akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual menikmati indahnya kota Solo. Nah, teman-teman, kira-kira tadi menurut teman-teman untuk apa sih video tadi Bunda tampilkan? Ada yang tahu? Untuk mempromosikan budaya Kota Solo. Oke, benar sekali. Untuk mempromosikan budaya Solo. Teman-teman, setelah kita tadi jalan-jalan virtual menikmati budaya Kota Solo, nah video tadi itu merupakan termasuk reklame. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak reklame itu apa ya? Saya Bunda. Reklame adalah sebuah gambar untuk mempromosikan dan menginfokan sesuatu. Oke, nah selain dari video tadi, kira-kira teman-teman tahu nggak jenis-jenisnya? Ada yang tahu? Iklan, Bunda. Oke, iklan. Poster. Sip, ada iklan, ada poster. Nah, di sini Bunda akan share screen untuk menyampaikan materi selanjutnya. Teman-teman simak ya.
Nah, seperti yang dikatakan oleh Mas Gozi tadi, reklame itu adalah sebuah gambar yang digunakan untuk menginformasikan, menganjurkan, atau mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang telah ditawarkan. Nah, ada berbagai jenis reklame, teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya, yaitu ada poster, ada iklan, ada spanduk, baliho, buklet, dan lain-lain. Nah, teman-teman, reklame itu ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Komersial dan non-komersial itu apa? Komersial itu digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal. Seperti itu teman-teman bedanya. Nah, teman-teman, kalau kita itu membuat reklame itu harus dibuat semenarik mungkin, teman-teman. Jadi kita harus bikinnya menarik. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame itu antara lain, yang pertama, slogannya jelas dan mudah dimengerti. Lalu bahasanya baik dan menarik. Ilustrasinya menarik dan mudah diingat. Tata letak gambar dan tulisannya baik. Di dalam video tadi terdapat sebuah seni budaya yang sudah mendunia. Nah, dan sudah diakui oleh UNESCO, teman-teman. Yaitu apa? Yang telah kita kenakan ini, teman-teman. Kain batik. Nah, selain bisa kita kenakan, kain batik juga bisa kita gunakan untuk menghias karya sehingga karya ini nanti bisa lebih komersial. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan penugasan. Siapkan alat peraga yang telah teman-teman buat pada pertemuan sebelumnya. Seperti ini. Teman-teman lapisi sisi-sisinya ini dengan kertas atau kain batik yang telah teman-teman siapkan. Seperti itu. Udah kayak gini, Bun. Iya, benar, Mbak Najla. Selanjutnya. Bunda, seperti ini, Bunda. Sip, mantap. Udah seperti ini. Benar, Mas Gozi. Oke, teman-teman, silahkan tunjukkan hasil prakarya kalian seperti ini yang sudah kalian buat. Nah, nanti akan Bunda ambil nilai ya. Oke, sip. Bagus semuanya, mantap. Oke, selanjutnya Bunda akan share screen materi. Ininya diletakkan dulu. Bunda akan tebak-tebak gambar. Nanti kalian tebak itu sebuah gambar apa. Ya, oke, tunggu. Oke, teman-teman, silahkan. Ada yang tahu nggak gambar pertama? Tuh, seperti itu muncul. Belum ada yang tahu. Gambar yang kedua? Mekah. Iya, benar, Mekah. Nah, di situ teman-teman coba kalian perhatikan. Di Mekah itu ada bangunan yang kita rindukan untuk pergi ke sana. Apa, teman-teman? Ka'bah. Iya, Ka'bah. Bangun Ka'bah itu berbentuk apa, teman-teman? Kubus. Iya, bangun kubus. Nah, sekarang kita akan belajar materi kubus. Nah, kubus adalah bangun ruang dimensi 3 yang dibatasi oleh 6 daerah persegi atau yang kongruen. Nah, di sini sisinya, dari sisi bawah, nah itu kalian bisa lihat ada sisi A, B, C, D, lalu E, F, G, H, C, D, H, G, B, C, G, F, A, D, H, E, lalu ada sisi yang terakhir A, B, F, E. Nah, ini merupakan sisi-sisinya. Ada 6 sisi persegi yang kongruen. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, luas permukaan bangun ruang itu adalah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang tersebut. Nah, karena tadi bangun kubus, ini ada sisinya ada berapa, teman-teman? Sisinya tadi 6. Oke. Nah, jadi luas kubus itu sama dengan 6 dikalikan R kuadrat. Nah, R itu sebagai rusuk kubusnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke evaluasi. Nah, soal yang pertama, bagaimana cara membuat reklame agar bisa menarik perhatian masyarakat umum, teman-teman? Ada yang tahu? Pilihan kata. Oke, pilihan kata, Mas Mirza. Ilustrasi gambar. Ilustrasi gambar, mantap. Lanjutnya, yang lain ada yang tahu? Bentuknya unik. Oke, bentuknya unik. Benar sekali. Nah, sekarang ukurlah panjang rusuk dari kerangka kubus kalian yang telah kalian buat ini. Kemudian, teman-teman hitunglah luas permukaan kubusnya. Oke.
Oke, teman-teman ada yang sudah selesai menjawab? Sudah, Bunda. Oke, Mas Mirza, berapa Mas Mirza jawabannya? 600 cm persegi. Oke, sip, mantap. Nah, berarti rusuknya Mas Mirza itu 10 cm ya? Ya. Iya. Oke, teman-teman, simpulan pembelajaran hari ini yang pertama, reklame itu biar menarik itu dari desainnya, terus dilihat dari warnanya, diksinya atau pemilihan katanya, lalu reklamenya itu harus unik, lalu ilustrasi gambarnya. Nah, gambarnya itu harus menarik. Lalu yang kedua, kubus. Nah, luas kubus itu sama dengan 6 dikalikan R kuadrat. Oke, teman-teman, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, meskipun kita belajar dari rumah. Oke, teman-teman itu harus selalu menjaga ibadahnya yang tertib. Karena apa? Karena kita semua mendambakan ingin pergi ke Mekah, bisa melihat Ka'bah secara langsung. Seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama dan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.